Udah pasti. Kalau misalnya begini gimana bro? Misalnya contoh deh. Gue punya underlying, gue punya bisnis, mau dari komoditas kayak mau dari apapun itu gitu kan, gue punya lah pokoknya perputarannya misalnya bisnisnya memang jelas gitu underlyingnya. Terus gue masuk ke ranah kripto. Kalau di koin ya gue bikin misalnya DER gitu, DER nama koinnya. Terus dari situ underlyingnya apa gitu, fundamentalnya ya bisnis gue itu sendiri. Misalnya gue punya minyak, atau mungkin gue punya kopi, atau mungkin gue punya kelapa dan seterusnya gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh dijadikan sebuah underlying aset buat si koin gue nanti, tapi memang nggak ada tujuan rakpul apa segala macamnya, karena memang itu memang bisa dibilang adalah untuk membantu teman-teman semua untuk mendapatkan cuan. Underlyingnya bisnis gue itu sendiri. Menurut lo gimana bro? Kalau itu oke bro, itu namanya bukan meme coin tapi real world asset bro. Nah, mendingan cari yang kayak begitu-begitu. Kalau itu oke bro. Kan sekarang bahkan ada yang franchise bisnis tapi pakai koin bro. Misalnya bagi-bagi sahamnya nanti pakai koin itu. Jadi orang yang pegang koin itu punya berapa persen kepemilikan saham. Nah kalau itu nggak apa-apa bro. Misalnya lu punya bisnis tapi lu mau cari funding dari luar negeri juga. Lu bikin crowdfunding, jadi seluruh koin ini artinya yang pegang koin ini adalah yang punya bisnis saya. Yang punya saham dari bisnis saya. Itu boleh karena di luar negeri juga udah banyak yang pakai seperti ini. Dan izin OJK, Bapepti juga dan lain sebagainya pasti kan? Iya, tapi kayaknya izin OJK dan Bapeptinya belum keluar nih untuk yang seperti ini. Ini kan maksudnya ranah baru nih. Tapi di luar negeri udah beberapa yang crowdfunding seperti ini. Misalnya dia ada bisnis butuh pendanaan 10 miliar gitu. Nah 10 miliar ini kalau dia cuma buka pendanaan di lokal-lokal aja mungkin akan lama terkumpulnya. Tapi dengan teknologi blockchain dan RWA ini, real world asset, ini orang-orang bakal lebih mudah cari funding. Dia bisa cari funding dari luar negeri. Nah orang-orang bayarnya pakai USDT kan bro, buat kasih funding ke lo. Nah dia beli koin lo, nah nanti lu kasih koinnya. Nah koin ini buat bukti kepemilikan kamu ya, bukti saham kamu ya. Kamu punya koin segini setara dengan berapa persen saham kamu. Cakep. Nah kalau lu udah pegang ini ya udah lu sah ya pemilik sahamnya. Nah kalau udah itu kan semua transparan bro. Berarti nggak usah pakai akte PT, akte notaris gitu, udah kelihatan. Lu yang pegang berarti lu pegang berapa persen dari saham gua. Nanti ada dividen apa tinggal gua airdropin berdasarkan koin itu. Gitu. Berarti anak-anak muda sekarang misalnya contoh nih, gue punya partner nih, misalnya dia emang old money, misalnya dia memang underlyingnya jelas, bisnisnya jelas gitu kan, komoditasnya jelas misalnya, apa segala macamnya. Tapi dia pengen berbagi ke teman-teman semua juga ingin biar dapat pada sahamnya si partner gue ini punya gitu. Nah terus dia bikin aja koin, akhirnya dia coba bukan goreng ya tapi ya dipromosiin lah di sebuah exchange misalnya. Ayo nih dengan harga sekian pertama kali open gitu. Misalnya di launching di Januari 2026. Habis itu langsung gimana caranya biar kita kaya bareng-bareng bro? Berarti bisa aja kan? Bukan yang mindsetnya di rakpul dihancurin gitu kan? Bisa aja. Kembali lagi asal koin tersebut ada underlyingnya, ada fundamental. Nah tadi gue bilang misalnya underlyingnya jelas gitu. Kalau underlyingnya jelas ya oke bro. Berarti bukan rakpul kayak pegawai pajak yang ini. Dan bisa kaya bareng-bareng kita semua? Bisa dong, asal dia itu fundamentalnya jelas. Sama kayak inilah bro, ada koin yang 1:1 sama emas kan, namanya XAUT sama PASG. Nah itu kan sesuai, mirip-mirip juga. Jadi dia punya emas berapa, ya berarti orang yang pegang koin itu setara dengan berapa kilo emas, misalnya kayak gitu. Nah emasnya naik, ya kaya bareng-bareng kayak gitu. Oke. Boleh didetailin nggak bro? Ini juga gue jadi belajar nih. Misalnya contoh nih, gue punya partner, dia pengusaha kopi, pengusaha kelapa terbesar se Indonesia. Ya, apapun komoditas lah. Kan biar jelas dong underlyingnya dong. Makanya gue sebut ya asal aja gue sebutin tentang komoditasnya. Terus itu perputaran udah triliunan. Gara-gara mungkin dia masukin dari petani-petani kelapa, petani-petani kopi dan lain sebagainya, akhirnya dihidupkan, membuka lapangan pekerjaan, dia supply ke mayoritas coffee shop atau mungkin mayoritas kafe-kafe atau mungkin minyak-minyak goreng yang kita konsumsi di rumah apa segala macamnya gitu. Nah, terus tiba-tiba partner gue itu tiba-tiba yaudah gini aja deh, kita bisa kaya bareng-bareng deh, ajak teman-teman lu semua untuk milikin underlying ini, milikin aset ini berupa lewat koin. Nah itu kayak gitu gimana bisnis modelnya bro? Bisa bro, itu sebenarnya sama kayak IPO bro. Kayak saham-saham itu kan kalau kita mau go public kita IPO kan, kita buat dapat pendanaan. Tapi IPO kan terbatas ke lokal doang. Yang bisa kasih lu pendanaan cuma orang-orang yang ada di bursa saham Indonesia. Oke, ini kan pendanaan nih, tapi mesti orang-orang yang udah milikin koin tersebut, itu gimana cara mereka ikutan kayanya bro? Soalnya kalau memang ini oke, gue langsung lempar ke teman-teman semua, tapi dengan catatan prospektus dan fundamentalnya lu harus baca dulu tuh. Dan gue berani pastikan nanti kita buka nih, nggak apa-apa. Nanti gini, gue buka aja ntar laporannya
gue buka aja ntar datanya, ya kan, proyeksinya, bisnis modelnya, perusahaannya namanya apa segala macamnya, ini underlyingnya. Gue belak-belakan gitu aja bro. Jadi lo ayo beli koin ini dengan underlyingnya yang ini, perusahaan ini jelas apa segala macamnya. Nah, dengan catatan misalnya mereka masuk 1 juta, 5 juta, 10 juta. Ini dari dasarnya dulu ya bro ya. Habis itu gimana caranya mereka juga ikutan kaya juga bareng-bareng. Gue pengennya bener-bener mensejahterakan rakyat Indonesia. Gimana bro? Nah, cara kayanya kembali lagi sama kayak beli saham. Misalnya kasih solusinya IPO nih. Nah, terus kalau sahamnya naik kan semuanya ikutan kaya kayak gitu bro. Jadi kembali lagi ke performa perusahaannya. Kalau perusahaannya memang profitable, perusahaan ya nanti harga sahamnya kan pasti naik karena kembali lagi ke supply and demand. Berarti dia ngikut si laporan keuangannya si perusahaannya kan? Iya, jadi kembali lagi ke publik itu kan nanti diviralin. Jadi orang bakal tahu, oh ternyata kalau pegang koin ini sama dengan kepemilikan berapa persen dari saham yang ini, dari PT ini. Cakep. Nah, otomatis kalau PT ini performanya bagus, orang-orang kan pasti berbondong-bondong. Oh, nanti gua bisa dapat dividen nih kalau beli ini. Iya, itu. Ya, Nih, gitu. Ini gue buka aja ya. Memang itu kan kembali lagi kita harus selalu teman-teman di sini do your own research ya, bro. Kan kita juga punya brand image masing-masing nih. Brand image kasih solusi udah besar, brand image gua juga. Itu kan kita juga harus jaga reputasi, bro. Yang paling penting kan. Kita nggak boleh sampai kayak mungkin ini yang oknum seperti ini tertawa di atas penderitaan orang. Nggak boleh kita memperkaya diri sendiri tapi yang orang lain kita jadikan cuci piring. Karena kan kembali lagi uang itu bukan segalanya ya bro ya. Kalau rugi masih bisa kita cari untungnya, masalah bisa cari solusinya. Tapi kalau reputasi lu hancur, ya itu akhir dari segalanya gitu kan bro. Bangun reputasi kan lama ya bro. Lama bro. Masa bangun kasih solusi cuma sehari 2 hari jadi del kan nggak mungkin. Betul. Makanya jangan sampai nama baik kita rusak. Makanya ini fundamentalnya udah pasti bagus ya bro. Iya, oke banget makanya.